Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Al-Fatih TV. Kali ini kita akan membahas tentang berita yang lagi trending, lagi viral, yaitu seorang gadis dari Mojokerto yang nekat bunuh diri karena latar belakang cinta. Saya sudah mencoba untuk mengumpulkan data untuk kita bahas bersama di sini dari korban yang cerita pada temannya. Oke, langsung aja kita bacakan. Aku dan NW bisa dibilang cukup dekat. Terakhir kontak dengan NW, aku mau minta tolong untuk bantu usaha kecil aku tanggal 1 Oktober kemarin. Baru tadi pagi aku lihat story teman NW, sebut saja AN, yang ngasih tahu kalau NW meninggal karena bunuh diri. NW memang bunuh diri, tetapi bukan karena ditinggal ayahnya. Akhirnya aku kontak AN, aku minta cerita semuanya ke aku, dan aku sepakat untuk up ke media. AN sudah minta wartawan untuk membenarkan kronologinya. Kronologi penyebab utama korban bunuh diri. Berikut chat NW ke AN. Dia chat dengan kata-kata, "Aku pengen cerita, tapi bingung mulai dari mana. Aku pengen telepon." Akhirnya langsung AN nelpon. Dia menceritakan dari awal kejadian. Dia dibawa ke penginapan oleh inisial R, lalu diberi obat dan dipaksa meminum obat itu. Setelah itu dia tertidur. Sekitar setelah 4 bulan kejadian ini, dia menyadari bahwa dia hamil dan langsung lapor ke inisial R tersebut. Inisial R mengetahui hal itu, selalu membujuk untuk menggugurkan, tetapi korban enggan melakukannya. Sampai pada akhirnya tidak ada kejelasan dari inisial R. Korban akhirnya melaporkan kepada orang tua inisial R tersebut. Dan akhirnya korban diajak makan bersama dengan inisial R dan kedua orang tuanya. Saat itu keluarga inisial R berbicara bahwa akan tanggung jawab. Setelah pulang dari tempat makan, mengajak korban untuk pulang ke rumah dan membicarakan dengan ibu korban. Sesampainya di rumah, ibu korban, orang tua inisial R, menyampaikan hal yang sangat berbeda. "Bu, mohon maaf kalau inisial R dan Novi belum bisa jika secepatnya ke jenjang serius, karena posisi inisial R masih punya kakak yang belum menikah, dan inisial R pun masih menjadi dalam kondisi." Ibu korban belum mengetahui kondisi korban apa yang dimaksud yang dibicarakan oleh orang tua inisial R tersebut. Esoknya rumah si korban tiba-tiba seperti dilempar bom dan tiba-tiba mati lampu, tapi hanya di rumah korban saja, tidak dengan rumah di sekitarnya, dan itu berlangsung sekitar 2 hari. Setelah diusut, memang keluarga inisial R yang mengirim santet ke rumah korban. Setelah itu, keesokan harinya inisial R menceritakan ke korban bahwa ia baru saja diajak ke tempat makam oleh ayahnya, yang dia sendiri tidak tahu makam siapa. Keesokan harinya, inisial R tiba-tiba hilang kabar. WhatsApp masih aktif, tapi chat korban hanya dibaca saja. Tidak seperti biasanya, selang seminggu tidak ada kabar, inisial R tiba-tiba datang membawa bunga untuk korban dengan kondisi badan kotor, lusuh, dan seperti orang linglung. Hanya memberi bunga, tidak berbicara apapun. Setelah itu korban sempat menanyakan perihal kejelasannya masalahnya dengan inisial R kepada orang tua tersebut. Tetapi ibu korban tidak mempedulikan hal itu sama sekali karena ibu korban masih belum mengetahui masalahnya. 2 hari setelah menanyakan kabar ke orang tua inisial R tiba-tiba mengirim pesan WhatsApp ke korban dengan dalih mengajak jalan. Si korban senang dan dia merasakan, janinya pun merasakan kesenangan itu. Paginya waktu dijemput, inisial R membawa obat sekitar 4 biji dan memaksa korban untuk meminum obat itu dan tidak boleh makan minum apapun setelahnya. Sampai sore akhirnya korban mengeluh lapar dan berhentilah di tempat makan. Di saat itu dia merasakan perutnya sangat sakit. Waktu dibawa ke toilet, ternyata ada lendir darah yang keluar dari perutnya. Dia tahu bahwa itu janinnya, tapi dia takut untuk melihatnya. 2 hari setelah kejadian, korban drop sampai akhirnya opnam di salah satu rumah sakit sampai kondisinya kritis waktu itu. Sepulang dari RS, korban bingung dan merasa semakin depresi sampai nekat membeli cyanida di toko online dan akhirnya menceritakan semua ke ibu korban dan keluarganya. Dan omnya yang ia panggil Mas memaki dan setiap hari mengancam ingin membunuh korban karena dianggap sangat mempermalukan keluarga. NW sangat tertekan melihat respon omnya yang selalu memaki dan mengancam juga. Dalam kondisi seperti ini harusnya, 'Harusnya, 'pihak keluarga support atas kesembuhan NW.
Memang gak ada yang tahu mental seseorang bagaimana. NW kuat banget di umurnya sekarang ngadepin masalah begini, sampai akhirnya dia memilih untuk mengakhiri semuanya. Selamat jalan NW yang selalu doain aku bahagia, yang ngucapin buka puasa. Maaf karena aku masih terpukul banget, masih belum percaya atas semuanya yang kamu alamin. NW cuma butuh support dari teman sekitar, apalagi keluarga NW sendiri. Tetapi yang didapat NW malah tekanan, pengancaman dari keluarga korban. NW ditemukan meninggal dunia di makam ayahnya. Dan lagi pasca NW lagi sakit, inisial R diketahui jalan dengan cewek yang lain. Selamat jalan perempuan cantik, perempuan kuat, perempuan yang sabar. Sekarang kamu udah bahagia, gak sakit-sakit lagi. Maaf kalau aku gak ada di samping kamu waktu kamu ngalamin hal keji seperti itu. Insya Allah aku ikhlas. Ini untungnya nggak lupa, jadi si Sugar Baby ini bisa jelasin ke kita lewat tulisan-tulisannya ini. Menurut kalian gimana guys? Kalau menurut saya ini benar-benar tragis banget ya, sangat disayangkan sekali. Soalnya aku lihat dari korban nih, kelihatannya orang yang cukup ceria sebenarnya, tapi dia harus merelakan kebahagiaannya direnggut oleh orang lain. Sekian dulu cerita yang saya bacakan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Kalau kalian tidak suka silahkan dislike saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.